tentu peran kita sebagai pelayan masyarakat ini, ya kalau kita merujuk atau istilahnya dimintai pendapat tentang bagaimana kita datang ke rumah sakit, nah ini mungkin melalui ya penyampaian sosialisasi program pelayanan pada hari ini, kita bisa lebih jelas mengetahui untuk kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan kita ya untuk dipandang oleh masyarakat bahwa pelayanan rumah sakit kita cukup baik ya. Karena selama ini kadang-kadang kita merasa tidak baik karena ya prosedur dan teknis kita istilahnya untuk datang ke sana ya tidak sesuai dengan SOP yang ada. Ini yang kadang-kadang membuat masyarakat tidak merasa terlayani dengan baik. Nah, pun juga kami di sini ya, apalagi kita sebagai instansi pelayan ini ya, kami juga sekarang nih Pak Dokter, Pak Kepala, di hasil survei kepuasan saja ini masuk urutan ketiga, ini semester pertama kan gitu. Nah ini saya bentuk contoh, padahal secara rutinitas kita tidak pernah istilahnya mempersulit dan selama itu sesuai prosedur. Pun juga yang pelayanan kita di rumah sakit ya, saya rasa selama itu memang membutuhkan pelayanan, tentu akan diberikan pelayanan. Nah ini mungkin yang perlu kita betul-betul istilahnya dalam kesempatan ini kita ikuti apa yang disampaikan oleh narasumber ya dari rumah sakit, sehingga mudah-mudahan setelah ini semua masyarakat yang kita layani untuk datang ke rumah sakit betul-betul bisa mengikuti prosedur yang ada, dan sehingga pihak rumah sakit juga tidak berkesulitan dalam memberikan pelayanan dan masyarakat merasa nyaman menerima pelayanan di rumah sakit. Tentunya mudah-mudahan ya kegiatan kita pada hari ini betul-betul ada pencerahan kesejukan, karena kita lihat rumah sakit kita ya, kita lihat dari luar dan kita masuk juga di dalam ruang-ruang inap dan sebagainya, pelayanan ya kita cukup baguslah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan semua ini ya dengan adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu, dari kita semua mungkin nanti dalam acara lanjutannya ini juga sebagai bahan evaluasi introspeksi diri dari pihak rumah sakit untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran program kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah kita untuk mewujudkan rumah sakit kita yang di utara yang lebih baik ke depannya. Rumah sakit kita juga masih bertipe C, sehingga program layanannya tidak seperti yang ada di Kota Mataram ataupun di kabupaten-kabupaten lain, karena kita memang masih tipenya di bawah itu, sehingga kelengkapan dari sisi sarana dan lain sebagainya tentu kita masih sangat-sangat terbatas. Nah, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan supaya rumah sakit kita menjadi naik level, dan mudah-mudahan ada solusi lain. Kalaupun kemarin harus ada rumah sakit kedua atau anaknya, tetapi mungkin mudah-mudahan karena ada program kemarin menjadi rumah sakit belajar, bukan sih? Kemarin sempat kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah, kalau tidak salah kita masih mencoba menggodok dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa kita naik level atau tipe menjadi tipe B, sehingga program-program layanan lain sebagainya bisa kita lebih mudah untuk mengcover semuanya. Sarana dan prasarananya mungkin bisa kita lebih dilengkapi oleh pemerintah. Ini untuk ibu hamil atau ibu dengan kasus kebidanan. Juga kita melayani di sini, kemudian isolasi IGD. Ini kasus yang dengan dicurigai penyakit menular ataupun yang seperti wabah, ya kita melayani juga di IGD. Kemudian nanti setelah pasien datang di IGD, setelah dipilah, ditangani langsung oleh petugas, di samping keluarga mohon untuk pendaftaran di depan, atau pengantar teman-teman kadang yang merujuk langsung diarahkan ke pendaftaran sembari teman-teman melakukan pemeriksaan. Di samping itu dilanjutkan ke pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Kemudian yang mana sekiranya pasien yang rawat jalan akan diobservasi dan diberikan obat. Yang mana yang akan diobservasi untuk
perawatan 6 jam. Sekiranya dia akan masuk rawat inap, akan dimasukkan ke rawat inap yang memerlukan rujukan karena kita tidak tersedia mungkin spesialistisnya di situ, akan dirujuk ke rumah sakit yang tipe A atau tipe B. Untuk yang meninggal akan diantar melalui tim kamar jenazah kemudian diantar ke rumah masing-masing. Ya, untuk rawat jalan pun kami akan selesai proses yang membutuhkan obat akan diarahkan ke apotek, kemudian yang sekiranya tidak memiliki KTP Lombok Utara itu kadang menggunakan jasa atau administrasi bayar melalui kasir. Tapi harapannya kita dengan membawa KTP KLU bisa masuk ke IGD tanpa ada administrasi sepeser pun. Berarti kalau dia pulang dengan paksa, tanda tangan surat pernyataan pulang paksa, status kepesertaan BPJS yang dari awal itu berarti otomatis gugur ya? Oh gitu. Berarti tidak bisa diklaim sama sekali. Itu aturan dari BPJS berarti. Berarti berlaku juga di kami juga di Puskesmas. Setahu saya sih belum sih. Pasti berlaku nggih. Oh ya sudah nggih. Nggih kami juga mau menanyakan itu aja sih. Soalnya kan mungkin kan kita mirip-mirip juga kan gue. Ada yang pulang paksa gitu karena ada alasan dia mau berobat ke alternatif dan lain-lain kan. Baik, terima kasih Bu kalau ternyata sama ya. Terima kasih, itu aja. Sistem pendaftaran melalui alur sidik jari. Yang pertama, kami di desa, terutama rujukan kami untuk pendaftaran alur apabila ada warga kami yang sakit ini, yang terdekat itu kita ke puskesmas. Puskesmas dulu. Nah, setelah kita sampai di puskesmas, paling tidak kan puskesmas yang merujuk ke daerah. Nah, sistem yang kita terapkan, misalnya modelnya sidik jari atau apalah modelnya itu, seperti apa kita menangani yang kita rujukan ini. Apakah kami ke keluarganya yang mewakili kah atau pasiennya yang sakit, untuk mempercepat pelayanan ke poli ataupun ke dokter spesialis terkait dengan penyakit-penyakit tertentu lah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa lagi untuk perwakilan. Sebelum berlakunya sidik jari, tahun-tahun sebelumnya boleh seandainya ada pasien dengan stroke pun kita hanya membawa surat kontrol. Dengan alasan kita hanya ngambil obatnya saja. Tapi untuk saat sekarang tidak bisa, karena yang ditakutkan itu pasiennya nanti tidak diperiksa dokter, kita tidak tahu tensinya dalam kondisi apa, jadi wajib datang yang bersangkutan, yang sesuai dengan nama yang dirujukan. Wajib pasiennya yang hadir untuk sidik jari. Karena pengalaman sebelumnya ada yang saya ada yang sidik jari, nah keluarganya yang lakukan sidik jari. Kontrol berikutnya akan diminta pasien sendiri, otomatis akan beda. Sidik jari keluarga dengan anak, misal ibu dengan anak, beda. Sehingga kita harapannya yang sakit atau atas nama yang rujukan saat itu harus hadir di rumah sakit. Terkait dengan pelayanan, terutama yang ada di RSUD Kabupaten Lombok Utara, alhamdulillah kami dari Desa Batu Rakit, beberapa warga kami yang dirujuk oleh puskesmas ke sana, bahkan yang langsung ke sana pun baik ke poli mata maupun poli bedah mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa. Masyarakat kami ini artinya kalaupun pasiennya dirujuk ke Tanjung, artinya mereka tenang dan nyaman. Biasanya kami masyarakat terutama di Bayan agak-agak takut gitu kalau dikatakan rujuk biasanya ke Tanjung itu. Nah, mungkin itu saja, mungkin lebihnya sosialisasinya kita di sini alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan mungkin lebihnya mungkin teman-teman dari desa terutama kita akan sosialisasikan ini ke masyarakat yang kurang-kurang mampu. Artinya itu saja mungkin yang saya ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya punya KTP. Kalau tidak punya KTP, kartu identitas atau minimal fotokopian KK. Nah, setiap ke puskesmas, rumah sakit dengan bawa NIK itu terutama, dia akan dilayani. Kalau ditanya mana BPJS, cukup bawa nyerahin KTP atau NIK-nya atau kartu keluarga. Sehingga dari situ teman-teman rumah sakit, puskesmas itu dia bisa melihat bahwa masyarakat kita ini sudah di-cover oleh BPJS. Jadi gratis. Tapi tetap
yang kembali lagi yang tadi itu masyarakat yang milih ulik mesa karena milih pengobatan lain dia akan bayar. Perlu kita tulis di rumah sakit maupun di puskesmas, pasien yang pulang paksa atas permintaan sendiri tidak ditanggung pemerintah. Jadi dia harus bayar. Itu perlu kita tulis di rumah sakit dan di puskesmas. Pengalaman di fasilitas tingkat pertama memang terkait dengan BHMAP ini sangat fatal sekali. Apalagi dengan pasien-pasien BPJS. Nah, takutnya dokter, kalau misalnya kita rubah menjadi umum dengan alasan-alasan yang kurang sesuai itu menjadi bumerang untuk kita, begitu. Tapi intinya sih diberikan pemahaman yang baik, pengertian yang baik kepada pasiennya, agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi itu ditolak, gitu. Kelas.